Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Akbar, jurusan Ilmu Administrasi Negara, NIM 10561110418, mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara, dengan judul makalah Perbandingan Pelayanan Kesehatan antara Indonesia dengan Malaysia. Dan inilah anggota-anggota kelompok dari kami. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman S, NIM 1056111106817. Bismillah, perkenalkan nama saya Nur Hudayah. Nama Ainun, NIM 10561102418. Sistem pelayanan kesehatan publik di Indonesia. Sistem kesehatan di negara berkembang Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang telah menghadapi beberapa perubahan dan tantangan strategis yang mendasar. Tujuan bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diselenggarakan melalui pembangunan nasional termasuk pembangunan kesehatan. Dalam mendukung terlaksananya pembangunan kesehatan memerlukan dukungan dari sistem kesehatan nasional yang kuat. Sistem Kesehatan Nasional atau SKN merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, maka pengelolaan kesehatan dilaksanakan melalui subsistem kesehatan yang terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat. Sistem kesehatan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan kesehatan yang ditetapkan oleh penentuan kebijakan baik pemerintah maupun swasta. World Health Report 2000 yang berjudul Health System Improving Performance menetapkan tujuan normatif sistem pelayanan kesehatan, yakni peningkatan status kesehatan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan keadilan dalam pembiayaan kesehatan. Universal Coverage atau cakupan semesta merupakan satu sistem kesehatan yang bertujuan untuk masyarakat dalam mendapat akses pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dengan biaya terjangkau oleh masyarakat, antara lain pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sistem pelayanan kesehatan publik di Malaysia. Malaysia negara berpenduduk terbanyak ke-43 dan negara dengan daratan terluas ke-66 di dunia dengan jumlah penduduk kira-kira 27 juta jiwa dan luas wilayah melebihi 32.000 km persegi. Malaysia merubah sistem kesehatannya dari layanan kesehatan yang sebelumnya didominasi pemerintah. Saat ini, justru lebih besar melibatkan sektor swasta. Jarak yang tidak jauh dari Indonesia, yang memiliki 240 juta penduduk, membuat Malaysia meningkatkan kualitas rumah sakitnya. Salah satu penghargaan Malaysia adalah memenangkan Medical Travel Destination of the Year 2015 di International Medical Travel Journal atau IMTJ. Tidak heran jika Malaysia, terutama Kuala Lumpur dan Penang, jadi negara tujuan utama untuk berlibur sekaligus menjaga kesehatan. Malaysia, sistem pembiayaan kesehatannya lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Malaysia mewajibkan tabungan wajib bagi pegawai yang nantinya dapat digunakan sebagai tabungan di hari tua. Sedangkan warga yang tidak diwajibkan akan difasilitasi oleh sebuah lembaga, yakni IPF atau Employee Provident Fund, lembaga SOSCO atau Social Security Organization, menjamin warga yang mendapat kecelakaan kerja atau pensiunan cacat. Sistem pembiayaan kesehatan yang ada di Malaysia terdiri dari kesehatan publik dan kesehatan privat.
Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang perbandingan sistem pelayanan kesehatan dari negara Indonesia dan juga negara Malaysia. Pertama, negara Indonesia. Anggaran untuk sektor kesehatan masih kecil, yaitu berdasarkan pengeluaran kesehatan per kapitanya sebesar 6 juta per kapita. Kemudian, rasio jumlah tenaga medis dan pasien yaitu 1:2.500. Artinya, satu dokter akan melayani 2.500 pasien. Poin ketiga, kualitas pelayanan masih rendah, terbukti dengan banyaknya keluhan seperti lamanya antrian dan dokter yang seringkali tidak berada di tempat. Poin keempat, obat dan peralatan kesehatan diimpor dari luar negeri dan dikenakan pajak sehingga biaya pengobatan menjadi mahal. Poin kelima, biaya pengobatan masih dianggap mahal bahkan meskipun telah ada BPJS yang dinilai tidak efektif. Poin keenam, gaji dokter di Indonesia masih tergolong rendah. Dokter baru akan digaji sebesar 2-3 juta rupiah per bulan, sedang dokter berpengalaman akan memiliki gaji sebesar 5,9 juta per bulan. Rendahnya gaji ini menyebabkan banyak dokter yang membuka praktek di tempat lain. Selanjutnya, negara Malaysia. Anggaran di bidang kesehatan sangat besar dengan pengeluaran kesehatan per kapita sebesar 17,5 juta rupiah per kapita. Rasio tenaga medis dan pasien 1:1000, artinya satu dokter akan melayani 1000 pasien. Poin ketiga, kualitas pelayanan kesehatan sangat baik dan mendapat penghargaan dari WHO. Hal ini karena pelayanan konsultasi yang baik serta sistem administrasi yang baik, di mana pasien akan senantiasa dikontrol hingga pasien sembuh. Selanjutnya, obat dan peralatan kesehatan yang diimpor dari luar negeri dibebaskan dari pajak dan pajaknya akan ditanggung oleh pemerintah sehingga biaya kesehatan menjadi lebih murah. Kemudian yang kelima, biaya pengobatan lebih murah sebagai akibat dari dibebaskannya pajak. Kemudian gaji dokter untuk dokter magang berkisar 15 juta rupiah dan nilainya akan naik bertahap hingga menjadi spesialis. Sekian pemaparan mengenai perbandingan sistem pelayanan kesehatan antara Indonesia dan Malaysia.